Pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai gereja sebagai persekutuan orang beriman. Nama kelompok kami adalah Yosia, saya sendiri, Gracela, Sanesa, Keisha, Apriono, Farel, dan Nicholas. Yang pertama, saya dari poin kedua menjelaskan asal-usul dari kata gereja. Kata gereja yang berasal dari kata igreja dibawa ke Indonesia oleh para misionaris Portugis. Kata tersebut adalah ejaan Portugis untuk kata Latin ecclesia yang ternyata berasal dari bahasa Yunani ecclesia. Kata Yunani itu sebetulnya berarti kumpulan atau pertemuan, rapat. Namun gereja atau ecclesia bukan sembarang kumpulan, melainkan kelompok orang yang sangat khusus untuk menonjolkan kekhususan itu. Dipakailah kata asing itu. Kadang-kadang dipakai kata jemaat atau umat itu tepat juga. Tetapi perlu diingat bahwa jemaat ini sangat istimewa. Maka barangkali lebih baik memakai kata gereja saja, yakni ecclesia. Kata Yunani itu berasal dari kata yang berarti memanggil. Gereja adalah umat yang dipanggil Tuhan. Itulah arti sesungguhnya kata gereja. Saya Pradona Telepon sama Tupang. Kelas 1 absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan alasan gereja disebut persekutuan. Gereja adalah orang-orang yang percaya pada Kristus dan telah dibaptis. Sementara itu, persekutuan dapat diartikan sebagai sebuah situasi akrab dan bersahabat dalam sebuah ikatan tertentu. Gereja sebagai persekutuan artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis dan terikat dan berinteraksi satu sama dalam kasih Kristus. Halo, nama saya Apriono dari kelas 81. Saya ingin menjelaskan poin keempat agama. Itu jawabannya adalah membaca kitab suci bersama, bermeditasi bersama, menyanyikan lagu sekolah minggu bersama. Nama saya Pradona Telepon sama Tupang. Kelas 1 absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh persekutuan di agama saya. Contoh persekutuan di agama saya adalah sekolah minggu, perkumpulan kaum muda dan mudi, dan juga KOR untuk kaum pria dan wanita. Contoh persekutuan dalam agama saya, Kristen Protestan seperti Bethany Kids. Salah satu contoh persekutuan di agama Kristen yaitu rapper. Di gereja saya, rapper adalah ibadah yang dikhususkan untuk remaja yang berusia dari 13 tahun sampai 17 tahun. Di gereja saya, yaitu gereja Katolik, memang memiliki beberapa persekutuan. Contohnya seperti KBG, yaitu kelompok basis gereja. Kelompok basis gereja ini biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang berada atau berdiam di suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada seperti kelompok orang muda Katolik. Biasanya itu beranggotakan ya seperti namanya, beranggotakan orang-orang muda Katolik. Saya Sanesa Nauli Sihombing, dan contoh-contoh persekutuan di agama saya yaitu Partangyangan Wik atau ibadah lingkungan, Kur Ama untuk bapak-bapak, Kur Ina untuk ibu-ibu, Pungut Enak KBP, juga sekolah minggu. Nama Yosia Martin Panaputa Simanjuntak, absen 37 kelas 81. Dari agama Kristen. Contoh persekutuan pada agama Kristen adalah persekutuan sektor atau wilayah, persekutuan kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda-pemudi, kaum remaja, kaum anak-anak, dan ibadah persekutuan. Poin kelima. Struktur keanggotaan gereja antara lain 1. Hierarki. Hierarki adalah pejabat gereja yang bertugas melayani gereja dalam 3 hal, antara lain 1. Mengajar dan mewartakan agar umat memahami segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. 2. Menguduskan dengan pemberian sakramen seperti sakramen baptis, sakramen Krismas, sakramen komuni pertama, dan sebagainya. 3. Menggembalakan dan memimpin agar umat selalu berjalan dalam terang Kristus. Kedua, biarawan dan biarawati. Biarawan dan biarawati memiliki ciri pokok, yaitu mereka mengucapkan 3 kaul antara lain kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Dengan mengucapkan 3 kaul tersebut, biarawan dan biarawati hendak mengatasi ketiga pokok godaan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tugas pokok biarawan dan biarawati adalah
memberikan kesaksian Kristiani. 3. Kaum awam. Kaum awam adalah orang beriman yang menjadi warga gereja berkat sakramen pembaptisan. Mereka tidak menerima tahbisan, maka mereka bukan termasuk hierarki. Mereka juga tidak mengucapkan 3 kaul, sehingga tidak termasuk biarawan atau biarawati. Tugas kaum awam antara lain menghadirkan gereja dan memberikan kesaksian iman di tengah masyarakat, mewartakan keselamatan melalui berbagai kegiatan lingkungan gereja dan masyarakat. Nama saya Grasala dari kelas 81 absen 17. Hari ini saya akan mempresentasikan 4 sifat gereja Katolik. Pertama, sifat gereja yang satu. Sifat gereja yang satu. Kesatuan ini nampak jelas dalam kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman ini bukan kesatuan statis, tetapi kesatuan yang dinamis. Artinya, iman yang sama namun diungkapkan dan dirumuskan secara berbeda-beda. Ini bisa diartikan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesatuan dan pemimpinan yaitu hierarki. Yesus memiliki 12 rasul, namun ia juga memilih Petrus sebagai ketua para rasul. Dalam diri Petrus, Kristus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman yang kemudian diteruskan dalam diri Paus, juga masing-masing uskup sebagai pemimpin gereja di seluruh wilayah. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kebaktian dan kesakramen-sakramen merupakan ekspresi simbolis dari kesatuan gereja, artinya lewat kesatuan kebaikan, sakramen-sakramen yang diterima nampak jelas kesatuan gereja itu sendiri. Sifat kedua yaitu gereja yang kudus. Kekudusan gereja nampak dalam beberapa hal, antara lain: pertama, sumber gereja berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus. Gereja menerima kekudusan dari Kristus sendiri, bisa dilihat di Yohanes 17 ayat 11. Tujuan dan arah gereja adalah kudus. Gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan manusia. Jiwa gereja adalah kudus, sebab jiwa gereja adalah Roh Kudus sendiri. Unsur-unsur ilahi yang otentik atau asli yang berada dalam gereja adalah kudus, misalnya ajaran-ajaran atau sakramen-sakramen. Anggotanya adalah kudus karena ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan dipersatukan melalui iman, harapan dan cinta yang kudus, artinya kita semua dipanggil menuju kekudusan. Ketiga, sifat gereja yang Katolik. Arti Katolik: pertama, hidup di tengah segala bangsa. Kedua, ajaran gereja dapat diwartakan untuk segala bangsa dengan keanekaragamannya. Ketiga, gereja terbuka terhadap sebuah bangsa dari berbagai daerah, agama, suku, dan budaya. Iman dan ajaran gereja bersifat umum, artinya dapat diterima dan dihayati oleh siapa saja. Keempat, sifat gereja yang apostolik. Arti apostolik berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka yang hidup bersama Yesus. Kedua, tidak terpaku pada gereja perdana namun tetap berkembang di bawah pimpinan Roh Kudus. Ketiga, gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus sendiri. Keempat, hubungan itu tampak dalam beberapa hal berikut. Fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Nama saya Abran dari kelas 81. Hari ini saya akan mempresentasikan agama poin ke-6, yaitu jawabannya adalah memohonlah pada Tuhan agar senantiasa membimbing kalian dalam mengusahakan sifat gereja dalam kehidupan sehari-hari. Doa akhirlah dengan doa aku percaya. Saya Sanesa Nauli Sihombing dan saya akan menjelaskan mengenai 5 bentuk pelayanan gereja. Yang pertama, kerigma atau pewartaan, yaitu bentuk pengajaran atau komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman iman, dan saling meluruskan pandangan iman. Intinya, kerigma adalah mewartakan sabda Allah dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, liturgia atau pengudusan, yaitu kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan umat secara personal maupun sosial, baik sakramen dan bukan sakramen. Ketiga, diakonia atau pelayanan, yaitu pelayanan kepada semua orang yang memerlukan bantuan, seperti kegiatan sosial. Keempat, koinonia atau persekutuan, yaitu usaha-usaha untuk mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan-persaudaraan murid-murid Yesus, dengan saling membantu, saling berbagi, dan memenuhi kebutuhan bersama. Yang terakhir, martyria atau kesaksian,
yaitu memberi kesaksian nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui kata-kata ataupun perbuatan. Halo, saya Kezia. Di sini saya akan menyebutkan salah satu contoh pelayanan di semua agama. Yang pertama ada agama Kristen. Salah satu contoh pelayanan di agama Kristen yaitu menjadi pemimpin penyembahan dan pujian dalam ibadah. Yang kedua ada agama Katolik. Salah satu contoh pelayanan agama Katolik yaitu menjadi sabda dalam misa. Dan yang ketiga ada agama Islam. Salah satu pelayanan dalam agama Islam yaitu menjadi petugas pemimpin menjalankan sholat 5 waktu. Dan yang keempat ada agama Hindu. Salah satu contoh pelayanan agama Hindu yaitu menjadi dharma dalam kewajiban umat penganut agama Hindu. Yang kelima ada agama Buddha. Salah satu contoh pelayanan agama Buddha yaitu menjadi biku atau bikuni untuk umat yang membutuhkan dalam agama Buddha. Yang keenam adalah agama Konghucu. Salah satu contoh pelayanan agama Konghucu yaitu menjadi petugas mempersiapkan dupa sebagai sembahyang umat Konghucu.